Kita lanjutkan kembali dua sisi sebelum nanti kami akan menghadirkan Mel-Mel, nama yang beredar yang mengaku sebagai orang yang menyaksikan penganiayaan dan juga pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Tapi itu nanti saya ke Mbak Putri. Mbak Putri, kalau dari pihak kuasa hukum pasti akan membela sebisa mungkin kliennya ya. Nah kalau dari Anda, pihak keluarga korban almarhumah Vina yang juga ikut menyaksikan bahwa Peggy ini adalah belum tentu Peggy yang kabur di antara 3 DPO, itu kenapa? Kenapa nggak yakin juga? Iya, jadi sebenarnya kami meluruskan lagi ya Mbak, bukan kami tidak yakin dalam penyelidikan yang dilakukan oleh Polri. Namun menurut kami ini kami masih meragukan. Meragukannya berdasarkan apa Mbak Putri? Berdasarkan dari di dalam putusan, Peggy kan selama ini tidak pernah diambil keterangannya dan hanya berdasarkan informasi dari terpidana lainnya. Nah, namun Peggy ini juga tidak ada orang yang menyaksikan secara langsung apakah Peggy ini pelakunya atau bukan. Hanya berdasarkan keterangan dari AF dan Dede, dan itu juga AF dan Dede tidak melihat langsung apakah itu Peggy atau bukan. Nggak yakin juga kalau itu Peggy atau bukan AF dan Dede. Karena hanya melihat dari jarak 100 meter dan itu malam hari. Itu oleh karenanya kenapa Pak Hotman kemarin berstatement seperti itu, ya beliau meminta untuk benar-benar ke Polda Jabar ini secara teliti untuk menetapkan status tersangka pada Peggy Setiawan. Begitu, karena kita ini kan dibuat gamang ya dengan apa yang ada sekarang gitu. Di dalam putusan hanya ada peranan Peggy alias Peron. Namun Peggy yang mana ini kan belum jelas. Di dalam putusan boleh di-remind lagi nggak perannya Peggy alias Peron itu apa persisnya di situ? Jadi apakah benar sebagai otak pelaku? Sebentar saya baca. Sepertinya. Kalau sekilas yang kita baca di sini Peggy ini, saudara Peggy ini melakukan saudara Dani, saudara Andi, dan saudara Peggy alias Peron bersama-sama 6 orang lainnya melakukan pengeroyokan terhadap korban almarhum Eki alias Eki Rudiana dan almarhum Pina. Kemudian saudara Peggy berboncengan dengan saudara Andika menggunakan motor Honda Vario. Kemudian saudara Andika membawa korban almarhum dinaikkan ke atas motor yang dikendarai saudara Andika. Ini dalam keterangan saudara Hadi Saputra. Ya, itu juga ada di dalam BAP. Kemudian di halaman 3 keterangan tersangka Hadi Saputra, saudara Pedi dan saudara Dani memukul korban almarhum Pina. Cukup di situ dulu Mbak Putri. Saya udah jelas posisi, artinya menyaksikan membutuhkan apa bukti yang kuat gitu ya dari pihak, bahkan pihak keluarga juga mau seperti itu ya. Saya mau ke Pak Ito sebelum ke Pak Fredrik nanti. Pak Ito, kita sejauh ini mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh aparat kepolisian dengan sigap akhirnya berhasil menangkap 1 dari 3 DPO. Tapi kemudian juga muncul pertanyaan ketika dengan jelas polisi menyebutkan 2 DPO lain fiktif, tidak ada. Itu pertanyaan pertama, apa yang membuat polisi yakin seperti itu? Karena kalau kita lihat ini kan akhirnya polisi mengoreksi putusan hakim yang sudah final ketika kasus ini sebelumnya diputuskan. Yang kedua, pihak tersangka punya alibi kuat. Pihak keluarga menyaksikan tersangka yang ditetapkan oleh polisi. Sebagai mantan kabar eskrim, bagaimana dari kacamata Anda bisa menjelaskan apa sih sesungguhnya yang sedang terjadi di Polri ini dalam penetapan tersangka ini? Baik, Bagi. Yang pertama di dalam Perkap ya nomor 6 tahun 2019 itu disebutkan ada namanya manajemen tindak pidana. Salah satu diantaranya adalah menetapkan seseorang menjadi DPO. Jadi nggak sembarangan ini kan. Nah kemudian kalau seseorang ditetapkan sebagai DPO dan saat ini sudah ditangkap, tentunya harus dikedepankan azas praduga tak bersalah kan. Dia punya hak pasal 66 ayat 1. Kemudian yang kedua, tentunya Polri ini atau penyidik telah memiliki alat bukti yang sah. Alat bukti yang diyakini itu terkait. Bukan hanya dari keterangan amar pengadilan saja, tapi bisa dari saksi-saksi yang mungkin akan memberikan kesaksian bahwa terkait dengan saudara Peggy untuk dibuktikan nanti di pengadilan, diujinya. Kemudian yang ketiga, kalau memang dari penyidik ini mereka salah dalam menangkap orang, kan sudah nanti diajukan pra-peradilan. Ya, kalau dari pra-peradilan itu dinyatakan secara formal saudara Peggy itu bisa diteruskan, barulah nanti secara material
penasihat hukum akan menyampaikan argumentasi hukumnya di pengadilan. Nah sekarang kalau misalnya penyidik nanti salah dalam menetapkan saudara Peggy ini sebagai tersangka ya Mbak Anggi, maka tentunya ada namanya konsekuensi hukumnya di pelanggaran kode etik. Bisa kena sanksi administrasi sampai dengan sanksi hukuman ya, hukuman disiplin. Nah kemudian yang kedua, kalau misalnya betul-betul saudara Peggy ini ternyata dibuktikan ada keterkaitan dengan kasusnya, maka kepada pihak-pihak yang dianggap selama ini adalah melindungi bisa kena kasus pasal obstruction of justice ya 221. Jadi kalau kita lihat di sini apa yang dilakukan tadi dikatakan Mbak Putri, penyidik ini tidak mungkin hanya mendasarkan kepada amar dari keputusan pengadilan, karena penyidik ini dia sudah melakukan eksaminasi dengan memanggil semua terpidana. Oke. Ya. Sebentar Pak Ito, kalau dengan memanggil semua terpidana untuk dimintai keterangannya ya, lalu bagaimana kalau ada saksi juga yang menyebutkan bahwa malam kejadian si Peggy ini ada bersama mereka, itu apakah juga akan mempengaruhi berjalannya proses penyidikan? Kan nanti diuji di pengadilan. Ya kita nunggu di pengadilan, kan pengadilan yang menentukan apakah memang yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi belum masuk ke ranah penuntutan. Bisa saja nanti jaksa mengatakan ini kurang buktinya sehingga oleh penyidik harus di SP3-kan. Ya, berarti SP harus dihentikan penyidikan. Tapi kalau nanti jaksa bisa menerima, berarti ada meyakini dua alat bukti yang saat ini sudah dimiliki oleh penyidik itu adalah memenuhi sah memenuhi unsur sehingga akan bisa diteruskan ke penuntutan. Oke, artinya untuk sekarang nih biar publik juga paham nih Pak Ito ya. Iya. Untuk sekarang penahanan Peggy artinya polisi sudah punya dua alat bukti yang kuat ya. Ya, pasti. Masalah nanti ada saksi-saksi itu pembuktiannya di pengadilan. Ya, betul. Oke, nah lalu bagaimana dengan dua DPO yang dianggap fiktif itu? Itu sama, polisi ini kan tidak sembarangan mengatakan bahwa dua DPO ini fiktif. Kalau memang betul dua DPO ini fiktif, terhadap pihak-pihak yang menyatakan bahwa dua orang ini adalah DPO, dia bisa dikenakan pasal 242, ya memberikan keterangan palsu di pengadilan. Itu tapi kalau misalnya polisi yang salah, tentunya tadi saya sampaikan ada sidang kode etik yang menunggu. Kenapa kok bisa menetapkan yang bersangkutan itu fiktif, apa dasarnya? Nah tentunya di sini ada gelar Mbak. Sebelum menetapkan DPO itu ada gelar perkara yang dilakukan oleh pihak penyidik. Oke. Dari pihak kuasa hukum diinformasikan nggak sebelumnya terkait dengan gelar perkara apa saja ketika mendampingi Peggy? Ya belum. Iya. Makanya simple sebenarnya permasalahan ini. Kami itu tidak percaya dengan alat bukti yang dimiliki oleh penyidik sehingga Peggy Setiawan ini ditetapkan tersangka. Alasannya adalah karena DPO itu Peggy alias Peron. Dengan ciri-ciri yang sudah ditetapkan oleh Polda Jabar pada saat penetapan DPO, itu ciri-cirinya kan jelas. Peggy alias Peron, rambutnya keriting, warna kulit hitam, kemudian tinggi badannya 160, pada tahun 2016 umurnya 22, pada tahun 2024 umurnya 30, tinggal di Banjarwangunan. Peggy yang sekarang ditahan umurnya berapa? Yang ditangkap ini rambutnya tidak keriting, tidak tinggal di Banjarwangunan, umurnya 27 tahun. Selisih 3 tahun? Iya. Beda 3 tahun? Yang jelas alamatnya juga beda. Tadi Anda bilang Anda tidak yakin dengan alat buktinya. Iya. Berarti sudah tahu alat bukti apa yang dimiliki polisi? Bukan, karena penyidik tidak menjelaskan, karena DPO-nya juga sudah jelas ciri-cirinya, yang ditangkap pun jelas berbeda dengan ciri-ciri dengan DPO berbeda, artinya, maka kami tidak yakin. Oleh karenanya simple, tolong ya melalui Bareskrim Polri atau Karwasidik ini dilakukan gelar perkara khusus. Tim penasihat hukum dari Peggy Setiawan ini dilibatkan agar diberitahu saja dari mana Peggy alias Peron sebagai DPO ya, kemudian yang ditangkap adalah Peggy Setiawan. Itu saja sebenarnya. Peggy Setiawan ini tidak punya nama alias Peron? Tidak, Peggy Setiawan ini nama aliasnya itu Pegot. Pegot. Iya, Pegot. Pegot. Iya, menurut orang tuanya. Pak Frederick, dari
kacamata praktisi hukum, kalau Anda mengamatinya seperti apa nih? Mulai dari sanksinya pihak keluarga korban dengan tersangka yang ditangkap, kemudian alibi yang kuat dari terduga tersangka pembunuhan ini. Apa yang Anda lihat dari kasus ini, Pak Fredrik? Begini, kalau menurut saya yang jelas satu, kita negara hukum, apapun yang diputus oleh hukum, senang tidak senang, benar tidak benar putusan itu, benar tidak benar putusan tersebut, kita wajib patuh, harus mematuhin. Ya. Untuk 8 tersangka ini kan sudah dijatuhin hukuman, yang 7 sudah hukuman seumur hidup. Tentu dalam hal ini mereka bisa melakukan upaya hukum luar biasa. Tapi saya mendengar informasi bahwa mereka sudah mengajukan gerasi dan sudah ditolak. Berarti kan sudah pupus, tidak punya harapan apapun lagi. Senang tidak senang wajib kita patuhin. Dan saya yakin meskipun banyak sekali atau bukan banyak sekali ya, adanya oknum-oknum di segala instansi termasuk Polri yang kerjanya tidak benar. Tetapi mayoritas polisi itu mengerjakan dengan benar, maka kita bisa hidup dengan tenang seperti sekarang. Kalau polisi tidak kerja pasti hancur. Kalau Anda pernyataan meskipun ada oknum-oknum tadi Anda bilang ya yang bekerja dengan tidak benar, apakah dalam kasus ini Anda memiliki indikasi ada oknum-oknum yang kerja dengan tidak benar juga? Sepintas saya tidak membaca berkasnya, saya hanya melihat putusan daripada yang dicantumkan dari mana di Mahkamah Agung, bahwa apa yang dilakukan polisi, apa yang sudah diuji oleh sidang. Karena keterangan saksi yang bisa dipakai dalam suatu kasus itu adalah keterangan saksi di depan sidang, bukan pengakuan. Dan jangan lupa, meskipun dalam hal ini tadi saya mendengar ada diceritakan bahwa saudara Ibnu ini adalah mengetahui Peggy itu tidak ada bersama mereka, tidak tersangkut dalam hal ini. Tapi jangan lupa, dalam hal itu yang kita harus melihat itu adikim unus testis, nulus testis. Satu saksi bukan merupakan saksi. Jadi nilainya yang dia mengatakan tidak di sana itu akan dipertimbangkan oleh hakim maupun penyidik. Apakah ini bisa untuk mengesampingkan atau menolak dalam pada tuduhan yang dijatuhkan. Walaupun yang memberikan kesaksian ada banyak tuh, katanya ada 4 orang kan. Mau 1000 orang pun tetap satu saksi. Ya, saksi ini harus ada kaitan dengan kasusnya. Kalau saksi Ibnu ini ada kaitannya dengan kematiannya korban dalam hal ini Vina atau si Eki, bisa digunakan. Itu pertimbangan itu sangat jelas loh, itu 185 itu KUHP itu sudah sangat jelas menjelaskan. Dan lagi dalam satu hal ya, saya melihat secara objektif sebagai seorang praktisi hukum ya. Apakah saudara Ibnu ini mempunyai suatu kemampuan yang kita sebutkan hipertemesia? Apa itu hipertemesia? Itu adalah kemampuan ingatan yang luar biasa super. Di dunia itu cuma berapa orang. Yang maksudnya gini, saya ingat waktu umur 1 tahun saya diapain, saya ingat detil setiap detik. Karena manusia itu pada umumnya itu memorinya ada namanya long memory, tapi itu adalah memori normal. Saya akan mengingat 6 tahun yang lalu saya sama istri saya kemana. Tapi saya tidak mungkin saya ingat saya naik mobil apa, saya makan apa, nonsen. Kalau saya ingat itu berarti rekayasa. Jadi Anda meragukan ingatan Ibnu dalam hal ini? 1000% itu tidak benar. Tidak benar? Iya, karena bisa diuji sama dengan dokter psikolog. Bukan wewenang saya mengatakan, karena kecuali Ibnu ini adalah termasuk orang yang punya ingatan yang luar biasa. Kalau seorang normal, kita semua, saya yakin tidak ada satupun yang pernyataan juga bisa saya dengar gitu. dari psikolog forensik. Ingatan manusia itu mudah terfragmentasi, mudah terdistorsi dan lain-lain. Gitu ya. Nah, Mas Ibnu, Anda yakin, boleh digunakan mic-nya? Anda yakin dengan pernyataan Anda tadi bahwa 8 tahun yang lalu Peggy bersama Anda dan 4 rekan lainnya di Bandung sampai malam hari itu, melewati malam bahkan sampai besoknya? Ingat, saya nganter bondol tanggal 27 Agustus aja malam jam 8-an. Terus habis itu saya tuh mampir ke warteg tuh, beli nasi terus pulang, ngebedeng makan. Habis makan ngerokok dulu terus tidur. Habis makan tidur aja. Iya, ke bedeng tuh habis makan tidur. Itu sampai pagi tuh sama Peggy di situ ya? Tidur ya sampai pagi. Kalau ini kan ingatannya umum aja nih Pak Fredrik, tidak detail sih sebenarnya. Ya begini, kan saudara Ibnu kan mengaku tanggal 26 Agustus 2016. Kok bisa ingat tanggalnya? 27 ya, Pak. 26, 27 whatever lah. Itu kan sudah 8 tahun yang lalu.
Kok bisa ingat? Ini yang perlu kita untuk memperdalam. Saya tidak mengatakan saudara Ibnu itu tidak memberikan keterangan benar atau benar ya. Tetapi pada umumnya, manusia pada umumnya itu tidak mungkin bisa mengingat secara detail. Itulah yang membuat saya ingat, Bu. agak sedikit mencurigakan. Anda ingat banget? Ya ingat waktu itu tuh ingat. Ada mungkin selain pernyataan ada bukti lain nggak? Mungkin foto atau apa yang Anda miliki di tanggal 27 malam itu? Enggak, tahunya pagi ya. Pagi tuh kerja sama saya. Itu. Oke. Yang saya lihat begini Mbak. Jadi tadi keterangannya itu kan berapa hari kemudian setelah kejadian. Kan polisi melakukan penggeledahan di rumahnya saudara Peggy. Ya. Kan begitu kan, berarti sejak semula polisi sudah mencurigai bahwa Peggy ini adalah salah satu terduga tersangka lah, ya. Begitu kan. Meskipun dalam hal mungkin belum ketemu. Kemudian saya yakin kalau polisi sekarang melakukan penangkapan, penahanan dan proses, biarlah polisi melakukan kerjaannya sebagaimana SOP yang ada. Oke. Kalau mau menguji, kita ujilah nanti di pengadilan, ya. begitu. Oke, baik. Nanti kami masih akan lanjutkan lagi. Saya juga minta tanggapan dari Pak Tony bagaimana ini bahwa pengakuan seseorang, kesaksian seseorang, apalagi dengan jeda tahun yang terlalu lama itu bisa disangsikan. Bahkan 1000% nggak yakin tadi Pak Fredrik. Nanti dijawab ya Mas ya. Dua Sisi masih akan kembali usai jeda sesaat lagi.